Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bikin video tentang baju biologi yaitu akan mereview sebuah video kajian yang berjudul adalah kaum ahlul bidah pasti malu mendengar penjelasan ini. Dan kajian ini disampaikan langsung oleh Ustadz Abu Yahya Al-Badrus Salam. Dan video ini membahas tentang bid'ah dalam Islam, yaitu amalan baru dalam agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan untuk profil pemateri sendiri yaitu Ustadz Abu Yahya Salam LC. Beliau dikenal sebagai pendakwah yang sering menyampaikan kajian tentang akidah dan sunnah melalui ceramah. Poin-poin yang disampaikan atau atau yang saya review dari video tersebut yaitu pengertian bid'ah ya. Yang pertama ada pengertian bid'ah, yaitu bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seorang muslim diperintahkan mengikuti ajaran, bukan membuat tata cara ibadah sendiri. Dan ini adalah pengertian dari bid'ah, yaitu membuat ajaran baru yang tidak dicontohkan langsung oleh Nabi, gitu. Dan apa sih bahaya dari bid'ah? Yang kedua tuh ada bahaya dari bid'ah, itu amalan yang tidak ada tuntunannya berpotensi tertolak. Ya, amalan yang baru ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah ini ada tuntutannya, yaitu berpotensi untuk tidak diterima amalnya. Dan bid'ah ini dapat menjauhkan seseorang dari ajaran Islam yang murni. Jadi bid'ah ini bahaya sekali dalam agama Islam, yaitu dapat menjauhkan orang atau iman orang bisa berkurang dan hatinya itu jauh dari Islam yang murni. Dan pentingnya dalil dalam bid'ah ini itu setiap ibadah harus memiliki landasan yang jelas. Tidak cukup hanya dianggap baik oleh akal atau kebiasaan masyarakat. Eh, jadi setiap ibadah itu harus memiliki landasan yang jelas. Misalkan seperti yang tadi, yaitu bid'ah ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan apabila memiliki landasan yang benar, maka bid'ah itu ada pernah atau dicontohkan langsung oleh Rasulullah, gitu. Dan tidak cukup hanya dianggap baik oleh akal atau kebiasaan masyarakat. Jadi apa namanya, bid'ah ini tuh nggak bagus atau nggak cukup kepastiannya dalam kebiasaan, hanya dalam kebiasaan dan logika saja, gitu. Jadi emang harus langsung dari Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya sikap terhadap perbedaan. Umat Islam dianjurkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan. Nah, kembali lagi seperti apabila ada orang yang bertengkar dan lain-lainnya, yaitu maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu adalah satu-satunya jalan yang kita ketahui apa yang dilakukan Rasulullah pada zaman dulu dan sekarang. Dan pada sekarang kita harus melihat Quran dan Sunnah dan maupun hadis-hadis yang sahih, gitu. Ketika jadi perselisihan, maka yang benar kita harus lihat dari situ. Dan isi kajian yang bisa kita kaitkan dengan realita yang terjadi di masa sekarang, yaitu kajian ini mengingatkan bahwa dalam beragama tidak cukup hanya dengan niat baik, amalan harus sesuai tuntunan Nabi. Hal ini relevan dengan kondisi sekarang karena masih banyak praktik keagamaan yang dilakukan hanya karena tradisi tanpa mengecek dalilnya dulu. Sebagai pelajar, kita bisa mengambil pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam beribadah, mencari ilmu dari sumber terpercaya, dan tidak mudah mengikuti sesuatu sebelum mengetahui dasarnya. Jadi yang tadi yaitu kita harus mencari tahu sumber dari amalan ini, gitu. Kalau misalnya kebiasaan atau hal yang turun temurun, dan apabila kita mengecek dalam Al-Quran maupun Sunnah dan hadis dan perkataan-perkataan Nabi yang lainnya, kita tidak bisa, gitu, memastikan kalau amalan ini tuh sahih dan benar, gitu, sesuai jalan eh, Sunnah maupun Al-Quran. Jadi karena itu kita harus mengecek kembali, dan harus hati-hati juga dalam mengikuti amalan-amalan yang baru kita ketahui, seperti itu. Jadi kita emang harus lebih banyak lagi dalam belajar dan dalam mengriset suatu perbuatan, apalagi yang menyangkut dalam agama, yaitu agama Islam. Jadi
Amalan itu nggak cukup karena kayak ingin niat niat baik, ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi apabila tidak benar dalam melakukannya atau amalan itu tidak pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah maupun diperintahkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran, maka itu bisa disebut ya satu ajaran yang bisa dibilang tidak sesuai gitu dengan tuntunan Nabi. Dan penutup dari video ini, dari PJBL ini yaitu kajian ini dapat dipahami bahwa menjaga kemurnian ajaran Islam adalah bertanggung jawab setiap muslim. Kita perlu terus belajar agar dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak memiliki landasan. Refleksi ini yaitu setelah menonton kajian ini, refleksi saya sendiri yaitu setelah menonton kajian ini, kita terdorong untuk lebih rajin mencari dalil sebelum mengamalkan suatu ibadah serta berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Mungkin segitu segitu saja dari video singkat saya tentang mereview eh, video kajian dan semoga video ini dapat eh, membantu teman-teman dalam memahami lanjut oleh bid'ah ini. Mungkin segitu saja dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.